Perkenalkan, nama saya Zeni Otavia dari kelas 11 MIA. Saya di sini akan menyampaikan sedikit penjelasan tentang peran Indonesia dalam organisasi internasional. Hasil pertemuan Bogor oleh kelima negara adalah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Konferensi adalah rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Adanya Konferensi Asia Afrika dikarenakan berbagai faktor sebagai berikut. 1. Bangsa-bangsa Asia dan Afrika memiliki persamaan nasib dan sejarah, yakni sama-sama menjadi sasaran penjajahan bangsa-bangsa Eropa. 2. Makin meningkatnya kesadaran bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. 3. Perubahan politik yang terjadi setelah Perang Dunia II berakhir, yakni situasi internasional diliputi kecemasan akibat adanya perlombaan senjata antara blok Barat dan blok Timur. 4. Di antara bangsa-bangsa Asia dan yang telah merdeka masih belum mendapat kesadaran untuk bersatu, yang kemudian menyebabkan Uni Soviet dan Afrika Serikat ikut melibatkan diri dalam masalah tersebut. 5. PBB seringkali tidak mampu mengatasi persengketaan antar negara. Seruan Dewan Keamanan PBB sering dilanggar negara-negara yang sedang berselisih. 6. Kepentingan politik luar negeri Indonesia untuk menggalang kekuatan negara-negara Asia Afrika agar mendukung merebut Irian Papua melalui PBB. 7. Bangsa-bangsa Asia dan Afrika tidak ingin terlibat dalam perang dingin, tetapi ingin memasukkan perhatian pada pembangunan sehingga memerlukan kerjasama. Diadakannya Konferensi Asia Afrika bukan sekedar untuk melaksanakan kebijakan luar negeri negara Indonesia saja, melainkan melalui beberapa tujuan antara lain. 1. Memajukan kerjasama bangsa-bangsa di Asia dan Afrika dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. 2. Memberantas diskriminasi ras dan kolonialisme. 3. Memperbesar peranan bangsa Asia Afrika di dunia dan ikut serta mengusahakan perdamaian dunia dan kerjasama internasional. 4. Bekerja sama dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. 5. Membicarakan masalah-masalah khusus yang menyangkut kepentingan bersama seperti kedaulatan negara, rasionalisme, dan kolonialisme. Supaya tujuan dari KAA tersebut segera tercapai, maka KAA pun harus segera dilaksanakan. Konferensi Asia Afrika diselenggarakan di Gedung Merdeka, Bandung pada tanggal 18–24 April 1955. Keputusan Konferensi Asia Afrika disebut Dasar-Sila Bandung atau Bandung Declaration. Dasar-Sila Bandung atau Bandung Declaration adalah seluruh poin hasil pertemuan Konferensi Asia Afrika. Adapun isi dari Dasar-Sila Bandung sebagai berikut. 1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB. 2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. 3. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar ataupun kecil. 4. Tidak melakukan campur tangan atau intervensi dalam soal-soal dalam negeri negara lain. 5. Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendirian ataupun secara kolektif yang sesuai dengan piagam PBB. 6. Tidak menggunakan peraturan dan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara-negara besar dan tidak melakukan campur tangan terhadap negara lain. 7. Tidak melakukan tindakan ataupun ancaman, agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap
integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara. 8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan cara damai menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan yang sesuai dengan piagam PBB. 9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. 10. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. KAA mempunyai peranan sangat penting dalam menjalin hubungan antara negara-negara anggota di Asia Afrika maupun dengan negara di seluruh dunia, yaitu 1. Berkurangnya ketegangan dunia karena adanya persaingan blok barat dan blok timur yang sama-sama kuat. 2. Mulai dihapusnya diskriminasi ras di negara Amerika dan Australia. 3. Meningkatnya perjuangan bangsa-bangsa Asia Afrika untuk mencapai kemerdekaan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.